Saat hidupmu terasa hancur, Yesus mengatakan ini. Pernahkah kamu berada di satu titik dalam hidup di mana semuanya terasa runtuh sekaligus? Rencana yang dulu begitu jelas tiba-tiba berubah menjadi kebingungan. Harapan yang dulu membuatmu bersemangat perlahan terasa menjauh. Hati terasa berat dan pikiran penuh pertanyaan. Jika kamu sedang membaca ini sekarang, mungkin kamu pernah merasakan hal seperti itu. Ada hari-hari ketika seseorang tersenyum di depan orang lain tetapi hatinya sebenarnya sedang lelah. Ada malam-malam ketika seseorang terlihat tenang tetapi pikirannya dipenuhi kekhawatiran. Namun ada satu kabar baik yang sering terlupakan ketika hidup terasa hancur. Yesus tidak pernah menjauh dari orang yang sedang terluka hatinya. Bayangkan Yesus duduk di sampingmu seperti seorang sahabat yang penuh kasih. Dengan suara yang lembut ia berbicara kepada murid-muridnya. Ia tidak berbicara dengan kata-kata yang rumit. Ia berbicara dengan kasih yang menguatkan hati. Hari ini bayangkan Yesus mengatakan sesuatu kepadamu. Dengarkan dengan hati yang tenang. 1. Hidup yang terasa hancur bukan akhir dari perjalanan. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, manusia sering berpikir bahwa semuanya sudah selesai. Tetapi Yesus melihat kehidupan dengan cara yang berbeda. Dalam Yohanes 16 ayat 33 Yesus berkata bahwa di dunia kita akan menghadapi kesulitan tetapi kita harus tetap kuat karena Ia telah mengalahkan dunia. Makna dari perkataan ini sangat dalam. Yesus tidak pernah mengatakan bahwa hidup akan selalu mudah. Namun Ia memberikan pengharapan bahwa kesulitan tidak memiliki kata terakhir dalam hidup seseorang. Bayangkan seorang petani yang menanam benih di tanah. Ketika benih itu dimasukkan ke dalam tanah, dari luar terlihat seolah benih itu hilang. Tetapi sebenarnya di dalam tanah sedang terjadi proses kehidupan yang baru. Demikian juga dengan kehidupan manusia. Ada masa ketika hidup terasa seperti masuk ke dalam tanah yang gelap. Tetapi di saat itulah sesuatu yang baru sering sedang dipersiapkan. Yesus mengetahui setiap langkah perjalanan hidupmu. Bahkan ketika kamu merasa semuanya tidak jelas, Yesus tetap melihat masa depan yang penuh harapan. Sekarang renungkan pertanyaan sederhana ini. Apakah ada bagian hidupmu yang saat ini terasa seperti runtuh? Luangkan waktu sejenak dan pikirkan. Mungkin justru di bagian itulah Yesus sedang bekerja dengan cara yang belum kamu lihat. 2. Yesus tetap bersamamu ketika kamu merasa sendirian. Salah satu perasaan yang paling berat dalam hidup adalah perasaan sendirian. Ketika masalah datang bertubi-tubi seseorang bisa merasa seolah tidak ada yang mengerti keadaannya. Namun Yesus pernah memberikan janji yang sangat menenangkan. Dalam Matius 28 ayat 20 Yesus berkata bahwa Ia menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Artinya tidak ada satu hari pun dalam hidupmu yang berjalan tanpa kehadiran Yesus. Bahkan ketika kamu merasa doa tidak didengar. Bahkan ketika kamu merasa harapanmu memudar. Yesus tetap berjalan bersamamu. Ada kisah seorang pria yang pernah kehilangan pekerjaannya. Ia merasa masa depannya tidak jelas. Setiap hari ia hanya bisa berdoa sederhana kepada Yesus dan meminta hikmat untuk menjalani hari. Beberapa waktu kemudian ia mendapatkan kesempatan pekerjaan baru yang ternyata lebih sesuai dengan kemampuannya. Ia berkata bahwa masa sulit itu justru membuka jalan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Cerita seperti ini mengingatkan kita bahwa Yesus sering bekerja di balik layar kehidupan. Sekarang pikirkan pertanyaan ini. Pernahkah kamu mengalami masa sulit yang akhirnya membawa kamu kepada sesuatu yang lebih baik? Jika pernah, itu adalah salah satu cara Yesus menunjukkan bahwa Ia tetap bekerja dalam hidupmu. 3. Ketika hati lelah Yesus memberikan kekuatan baru. Ada saat ketika seseorang tidak hanya lelah secara fisik tetapi juga lelah secara hati. Pikiran terasa penuh dan semangat terasa menurun. Alkitab memberikan penghiburan yang sangat indah. Mazmur 34 ayat 19 mengatakan bahwa Yesus dekat kepada orang yang patah hati dan menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Ayat ini menunjukkan bahwa Yesus tidak menjauh dari orang yang sedang mengalami kesulitan. Justru ketika seseorang merasa lemah, disitulah kasih Yesus menjadi sangat nyata. Bayangkan seorang anak kecil yang sedang belajar berjalan lalu terjatuh. Orang tuanya tidak meninggalkannya. Orang tua itu akan datang, mengangkat anak itu, dan membantu dia berdiri kembali. Yesus melakukan hal yang sama kepada orang yang percaya kepadanya. Yesus tidak menilai kamu dari kegagalanmu.
Yesus melihat hatimu yang ingin terus berjalan. Sekarang renungkan pertanyaan ini. Apa hal yang akhir-akhir ini membuat hatimu merasa lelah? Bicarakan hal itu kepada Yesus dengan jujur. Yesus mendengarkan setiap doa yang datang dari hati. 4. Langkah kecil hari ini bisa mengubah masa depanmu. Ketika hidup terasa hancur, seseorang sering berpikir bahwa ia harus melakukan perubahan besar sekaligus. Padahal seringkali perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Mungkin hari ini langkah kecilmu adalah berdoa beberapa menit. Mungkin hari ini langkah kecilmu adalah membaca satu ayat Alkitab. Mungkin hari ini langkah kecilmu adalah bersyukur atas satu hal sederhana. Langkah-langkah kecil ini terlihat sederhana tetapi sangat berarti. Dalam Lukas 16 ayat 10 Yesus mengajarkan bahwa orang yang setia dalam perkara kecil akan dipercaya dalam perkara besar. Kesetiaan dalam hal kecil menunjukkan hati yang terus percaya kepada Yesus. Bayangkan sebuah perjalanan panjang yang dimulai dari satu langkah kecil. Setiap langkah kecil membawa seseorang lebih dekat kepada tujuannya. Demikian juga dengan kehidupan rohani. Sekarang tanyakan kepada dirimu sendiri. Langkah kecil apa yang bisa kamu lakukan hari ini untuk mendekat kepada Yesus? Tuliskan jawabanmu di dalam hati dan lakukan dengan iman. 5. Yesus memiliki rencana penuh harapan untuk hidupmu. Ketika seseorang sedang mengalami masa sulit, sangat mudah untuk berpikir bahwa masa depan terlihat gelap. Namun firman memberikan pengharapan yang sangat kuat. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan bahwa Yesus mengetahui rencana yang Ia miliki bagi kita, yaitu rencana damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Artinya hidupmu tidak terjadi secara kebetulan. Yesus melihat perjalanan hidupmu secara utuh. Ia mengetahui pengalaman masa lalu, keadaan hari ini, dan kemungkinan masa depan yang sedang Ia siapkan. Banyak orang yang sekarang memiliki iman yang kuat pernah melewati masa yang sangat sulit. Namun mereka memilih untuk tetap percaya kepada Yesus. Dan melalui perjalanan itu iman mereka justru bertumbuh lebih dalam. Sekarang renungkan satu pertanyaan penting. Jika Yesus sedang mempersiapkan masa depan yang baik untukmu, apakah kamu bersedia tetap percaya walaupun sekarang belum melihat jawabannya? Jika kamu percaya, tuliskan amin di kolom komentar. Sahabat yang sedang membaca ini, mungkin hidupmu sedang berada di musim yang sulit. Tetapi ingatlah satu hal yang sangat penting. Yesus tidak pernah meninggalkan perjalanan hidupmu. Apa yang sekarang terasa seperti akhir bisa saja sebenarnya adalah awal dari sesuatu yang baru. Jika tulisan ini menguatkan hatimu, tuliskan amin di kolom komentar agar banyak orang lain juga dikuatkan. Jangan lupa klik subscribe dan bagikan video ini kepada teman atau keluarga yang mungkin sedang membutuhkan pengharapan. Karena satu pesan tentang kasih Yesus bisa mengubah hari seseorang. Sekarang mari kita berdoa kepada Yesus. Yesus yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau selalu hadir dalam hidup kami. Ketika hati kami lelah, Engkau menguatkan kami. Ketika pikiran kami bingung, Engkau memberi pengharapan baru. Yesus, kami menyerahkan setiap pergumulan hidup kami kepadamu. Bimbing kami menjalani setiap langkah dengan iman. Berikan damai di dalam hati kami dan tuntun kami menuju masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Yesus karena Engkau selalu setia menemani perjalanan hidup kami. Amin. Kesaksian iman terbaru. Seorang penonton pernah membagikan kesaksiannya bahwa ia pernah berada dalam masa yang sangat sulit dalam hidupnya. Ia merasa masa depannya tidak jelas dan sering merasa putus asa. Namun setiap malam ia tetap berbicara kepada Yesus dalam doa sederhana. Ia hanya berkata bahwa ia percaya Yesus tetap memegang hidupnya. Beberapa waktu kemudian ia mendapatkan kesempatan pekerjaan yang baru dan kehidupannya mulai berubah menjadi lebih baik. Ia mengatakan bahwa masa sulit itu justru membuat imannya kepada Yesus menjadi lebih kuat. Kesaksian ini mengingatkan kita bahwa Yesus benar-benar bekerja dalam kehidupan orang yang percaya kepadanya. Jika ada di antara kalian yang ingin bersaksi tentang pertolongan Yesus dalam hidupmu, tuliskan di kolom komentar agar banyak orang dikuatkan. Jika kamu diberkati oleh topik ini, tuliskan amin di kolom komentar. Klik subscribe dan bagikan video ini kepada teman atau keluarga. Yesus baik, amin.